Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Rizky Abadi dan saya Muhammad Feby alias Pasutri Gaje. Nah, ini kita kali ini mau bikin video kolaps nih ceritanya. Belum ada ya konten YouTube perumahan ya yang kolaps kayak gini. Nah, kita mau coba bikin sesuatu yang berbeda. Dua channel bahas satu kawasan. Yes, nanti Mas Feby akan bahas tentang kawasan ini secara utuh, secara detail. Dan nanti untuk lebih lengkap mengenai rumahnya juga bisa dicek di Rizky Abadi Channel Home Lovers. Oke, terima kasih. Siap. Dan sekarang kita lagi ada di mana nih Mas Rizky? Lagi di Permata Cimanggis nih. Kita lagi ada di Permata Cimanggis. Ini sebuah kawasan dengan luas 72 hektar dengan 10 klaster yang udah jadi nih. Jadi kawasannya di sini udah lengkap banget. Dimulai dari adanya area komersil, terus ada danau, ada banyak pokoknya di dalam fasilitasnya. Nanti kita lihat satu-satu Home Lovers. Mantap. Oke. Gimana nih? Kita mulai aja ya. Langsung aja masuk ke dalam. Let's go, Mang. Oke. Selamat datang di perumahan Permata Cimanggis Home Lovers. Perumahan yang terhubung langsung dari Depok, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Dekat dengan exit tol Cimanggis dan juga exit tol Cibinong, serta dekat dengan sarana transportasi umum seperti stasiun LRT Jakarta Bogor, stasiun KRL Cibinong, dan terminal Jati Jajar. Di lahan 72 hektar ini sudah terdiri dari 1.800 kakak kurang lebih dengan 10 klaster. Dan di tengahnya ada yang namanya taman komunal ini. Terdiri dari adanya lapang basket, lapang futsal, ada area bermain anak, area terbuka hijau, dan ada juga jogging track untuk para penghuninya. Selain itu, di kawasan perumahannya juga terdapat sebuah danau, serta ada sport club dengan lapangan bulu tangkis indoor dan kolam renang. Dan sedang dibangun RSUD Depok wilayah timur, tepat berada di depan gerbang utama. Oke deh Home Lovers, sekarang yuk langsung home tour rumah 2 lantai luas 9068 di klaster Alexandrite, salah satu klaster teranyar di Permata Cimanggis. Pas menuju ke klaster Alexandrite, ada klaster baru juga, yaitu klaster Garnet. Klaster ini baru aja launching pada awal bulan Maret dengan menawarkan 5 pilihan tipe rumah yang sesuai dengan kebutuhan Home Lovers. Mengusung konsep healthy smart living, ditunjang oleh fitur keamanan rumah yang dilengkapi oleh CCTV dan smart key. Sangat eksklusif karena hanya tersedia kurang lebih 150-an unit. Jangan ketinggalan, untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi Permata Cimanggis. Oke, dan ini dia rumah 2 lantainya Home Lovers. Desain rumahnya modern minimalis dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang alami sehingga menjadikan rumah ini sebagai hunian sehat. Jadi bisa punya balkon, plus tentunya jendela-jendela kamarnya juga dibikin besar-besar. Bikin hemat energi pas siang hari. Cahayanya alami masuk maksimal. Warna-warna netral dipilih sehingga menimbulkan kesan yang adem dan tenang. Dan untuk pembahasan rumah kali ini aku ditemenin sama Mang Rizky Abadi. Sok atuh Mang, mangga lanjut heula atuh. Masih di perumahan Permata Cimanggis, sekarang saya udah ada di klaster Alexandrite. Nah, ini adalah rumah contoh di klaster Alexandrite ini ya. Ya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah rumah modern ya kalau dari bentuk fasadnya, dan dia memiliki luasan lebar 6 meter, panjang ke belakangnya lahannya kurang lebih 15 meter. Jadi di bagian depan ini kita udah bisa langsung lihat ada carport yang cukup untuk 2 mobil. Jendelanya juga dia menggunakan jendela seperti yang kekinian banget nih teman-teman, karena dia pakai jendela aluminium framenya. Udah gitu gede-gede ya teman-teman, dan kalau dibuka ini pasti semriwing banget. Jadi kalau misalnya siang-siang benar-benar nggak perlu nyalain listrik ya atau lampu ya teman-teman ya. Kita masuk. Nah, begitu masuk kita akan ketemu dengan ruang keluarga, atau juga bisa digunakan untuk ruang tamu di bagian depannya. Sekaligus mungkin kalau mau dipakai untuk ruang makan juga bisa.
Dan di area lantai 1 ini masih ada 1 kamar tidur. Nah, ini biasanya digunakan untuk kamar tidur tamu ya. Ini luasannya kurang lebih, lebarnya 3 meter, panjangnya ke belakang 2,8 meter. Nah, ini juga dia mendapatkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara dari bagian depan rumah. Kalau kita lihat ya, ini langsung ke area garasi. Udah gitu jendelanya gede-gede banget nih teman-teman. Ini kalau dibuka udah langsung semriwing ya. Kita cek ruangan yang lainnya yuk. Kemudian di lantai 1 juga ada 1 area kamar mandi. Nah, ini jadi area kamar mandinya ada di bawah tangga, tapi dia benar-benar bisa digunakan untuk mandi. Selain untuk ada kloset juga, karena di sini sudah disiapkan space untuk shower. Nah, dan yang paling saya suka adalah dari kamar mandinya, yaitu pemanfaatan di area bawah tangga ya. Udah gitu dia masih mendapatkan penghawaan dan pencahayaan dari taman di belakang. Jadi ini enak, kamar mandinya nggak sumpek. Terus masih ada sisa ini nih, sisa ruangan yang diakibatkan karena bawah tangga ini ya. Nah, ini bisa digunakan untuk area gudang kecil atau area penyimpanan kecil. Jadi bisa dikasih lemari atau dikasih penutup. Di belakang sana ada yang keren banget nih teman-teman. Yuk kita lihat. Sini. Nah, ini yang saya maksud. Untuk akses ke belakang dia pakai pintu kayu seperti ini, tapi ada aksen kaca di tengah sini. Nah, ini yang saya mau tunjukkan teman-teman. Kalau biasanya di rumah-rumah sekarang itu dia jadi area dapur tuh jadi satu di area ruang tamu atau ruang keluarga. Tapi di rumah di klaster Alexandrite ini dia punya dapur yang terpisah. Artinya kalau kalian nggak suka dengan aroma masakan yang bersirkulasi di ruang keluarga, nah ini bisa jadi pilihan kalian teman-teman, karena ini terpisah ruangannya. Udah gitu dapurnya juga punya sirkulasi udara yang baik, disebabkan dia di sebelah sininya tuh langsung taman ya, di sebelah sananya juga dia masih taman. Dan ini karena rumahnya luas 6 kali 15 meter, jadi di bagian belakangnya itu masih tersedia space nih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ke depannya mau renovasi tambahan luas bangunan atau gimana, ini masih available banget. Atau kalian mau dibiarkan begini, mau ditanamin hijau-hijau, ini masih sangat terbuka gitu. Dapurnya berada di sisi bagian tengah seperti itu yang bisa direnovasi lagi. Di area lahan kosong kiri, kanan, dan belakang sangat bisa dimanfaatkan jadi area-area terbuka seperti area terbuka hijau, area bersantai, coffee corner dengan beanbag kekinian, dan masih banyak ide renovasi lainnya. Oke, udah selesai di lantai dasar, ayo kita lanjut review lantai 2-nya. Dan di lantai 2 masih ada 2 kamar tidur. Seperti apa? Kita lihat aja yuk. Dan di area tangga ini masih ada bukaan berupa jendela seperti ini. Tapi ini jendelanya jendela mati ya teman-teman. Jadi memang untuk pencahayaan doang. Tapi ini nggak apa-apa. Jadi siang-siang bener-bener nggak perlu nyalain lampu sama sekali teman-teman, karena pencahayaannya udah maksimal dari mana-mana, termasuk di area tangga ini. Seperti yang udah saya mention di bawah tadi, kalau di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur, dan ini adalah kamar tidur anak ya teman-teman. Nah, ini juga adanya di bagian depan rumah. Jadi luasannya kamar tidur anak ini lebarnya kurang lebih 3 meter, sedangkan panjangnya nih 3,3 meter. Dan yang menarik lagi, dia punya jendela yang super besar. Jadi biasanya kan kalau di sebelah sini tuh suka dikasih partisi baru jendelanya atas. Tapi kalau di kamar ini dia pakai full jendela semua nih, jadi partisinya nggak pakai tembok di bagian sini ya, dia pakai kaca dan juga rangka aluminium. Jadi benar-benar siang-siang pencahayaannya tuh udah maksimal banget gitu. Ini untuk bukaannya dia bisa dari sebelah sini aja, mengingat faktor safety juga ya, misalnya di bawah bisa dibuka ya nanti bisa bahaya. Jadi lebih baik ini udah benar, jadi pakai satu aja seperti ini. Nah, di sudut sebelah sini ini agak menjorok ke dalam, bisa dijadikan
ruang belajar anak ataupun meja belajar ya penempatannya. Sedangkan di sebelah sana tadi bisa dijadikan penempatan untuk area kasur. Nah ini nekuk ini nih biasanya dikasih lemari dan gitu meja belajar. Yuk lanjut Mang ke kamar satunya lagi. Oke, kita lihat seperti apa kamar tidur utamanya. Dan ini dia ngomong-ngomong teman-teman, dia pakai pintunya kayu dengan kusen aluminium. Nah, sini. Nah, ini adalah kamar tidur utama dari rumah ini. Dia punya luas yang paling lebar di antara kamar-kamar yang lain. Dia punya lebar sama 3 meter, tapi dia panjang 3,4 meter. Dan di sebelah sini ada walk-in closet teman-teman, jadi bisa naruh lemari pakaian atau semacamnya. Dan gak hanya itu, dia juga masih dilengkapi dengan area kamar mandi dalam. Nah ini dia. Nah kamar mandinya juga enak karena dia masih dapat jendela dan pencahayaan alami dari taman di bagian belakang teman-teman. Dan gak hanya itu, kalau di kamar anak tadi kita dapat jendela yang besar, begitu juga di area kamar tidur utama ini. Dia masih dapat jendela yang besar seperti ini, tapi bedanya dia dilengkapi akses pintu. Nah, kemanakah akses pintu ini? Dia dibuat untuk akses ke area balkon. Nah, jadi balkon di rumah ini adanya di area kamar tidur utama ya. Jadi ketika buka pintu kamar tuh udah langsung, aduh, anginnya semeriwing nih. Jadi misalnya pagi-pagi paling enak tuh sebelum mandi gitu kan, buka pintu, main ke balkon sambil bawa kopi gitu. Aduh, lihat pemandangan di sebelah sana. Itu adalah Bogor atau Hambalang tuh, kalau misalnya kelihatan di kamera itu ada pegunungan gitu. Mungkin kalau lagi cerah ada gunung gede juga di sebelah sana. Nggak tahu, saya belum pernah kesini pagi-pagi. Dan pemilihan partisi untuk di balkon ini dia pakai besi holo atau aluminium ya, besi holo. Dan juga dia pakai kaca tempered, jadi nggak menghalangi pandangan. Ya, misalnya duduk-duduk di sini, di bawah masih kelihatan jelas karena ini kaca bening ya. Udah gitu dia lumayan tebel kacanya, jadi pasti mantap. Cuma ya kalian harus rajin-rajin bersihin ini ya, kalau nggak nanti berjamur. Ya, itu dia tadi review rumah di klaster Alexandrite. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Oke, dan itu dia rumah contoh tipe 968 di klaster Alexandrite ini. Ada 9 daya tarik juga di klaster ini, yaitu tadi One Gate System, Sanctuary Gazebo, Lotus Pond, Jogging Track, Reflexology Path, Children Playground, Fish Pond, Barbecue Area, keamanan 24 jam dengan CCTV. Nah sekarang aku kasih tahu untuk harga-harganya ya home lovers. Tipe 85-105 luas tanah 105 meter persegi ukuran kafling 7x15 meter, luas bangunan 85, harga mulai 1,2 eman. Tipe 6890 luas tanah 90 meter persegi ukuran kafling 6x15 meter, luas bangunan 68 meter persegi, harga mulai 960 jutaan. Tipe 4590 luas tanah 90 meter persegi ukuran kafling 6x15 meter, luas bangunan 45 meter persegi, harga mulai 810 jutaan. Tipe 4584 luas tanah 84 meter persegi ukuran kafling 7x12 meter, luas bangunan 45 meter persegi, harga mulai 780 jutaan. Tipe 3672 luas tanah 72 meter persegi ukuran kafling 6x12 meter, luas bangunan 36 meter persegi, harga mulai 660 jutaan. Selain klaster Garnet dan Alexandrite, ada juga klaster Crystal. Tipe Hazel, luas tanah 72 meter persegi ukuran kafling 6x12, luas bangunan 36 meter persegi, harga mulai 688 jutaan. Tipe Karya, luas tanah 84 meter persegi ukuran kafling 7x12 meter, luas bangunan 45 meter persegi, harga mulai 811 jutaan. Tipe Tasya, luas tanah 90 meter persegi ukuran kafling 6x15, luas bangunan 45 meter persegi, harga mulai 850 jutaan.
tipe 6890, luas tanah 90 meter persegi, ukuran kafling 6x15, luas bangunan 68 meter persegi, harga mulai 1,07 eman. Tipe macadamia, luas tanah 105 meter persegi, ukuran kafling 7x15, luas bangunan 85 meter persegi, harga mulai 1,16 eman. Dan ada 9 daya tarik juga di klaster kristal ini. One gate system, sanctuary gazebo, pine forest, reflexology path, children playground, reading corner, keamanan 24 jam dengan CCTV. Hey home lovers, gimana untuk review kita hari ini? Semoga bermanfaat buat home lovers di rumah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemesanan di Permata Cimanggis ini, aku sediakan informasi selengkapnya di kolom deskripsi. Sampai jumpa di rumah selanjutnya. Terima kasih udah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.